Bincang bersama. Listeners, mimpi jadi kenyataan ya. Mungkin nggak banyak orang yang bisa merealisasikan mimpi waktu kecil gitu ya, menjadi kenyataan di masa dewasa. Tapi sosok yang akan Audrey ajak ngobrol pada kali ini dalam podcast Bincang Bersama ternyata bisa mewujudkannya di masa sekarang dan semoga akan berlanjut di masa yang akan datang. Dan pastinya kali ini kita akan berbagi inspirasi dari sosok yang kalau bisa dibilang ini cukup reuni ya, karena ini tamunya spesial, didatangkan dari jauh dan merupakan kakak kelasnya Audrey. Ada Kak Odi Maizan. Ya, Hai Kak Odi. Wis, lama ketemu kita. Lama banget dan akhirnya bisa ketemu di sini di podcast Bincang Bersama untuk sharing, karena secara personally mengenal Kak Odi dari SMA itu dia sudah Gita Bahana Nusantara ya, nyanyi di istana, terus juga melatih. Aku dulu ekskulnya musik gitu ya, nyanyi. Dia mengaransemen lagu-lagu kita dulu. Iya, benar. Gimana rasanya akhirnya sekarang bisa bekerja sesuai dengan passion, Kak Odi? Bersyukur ya, karena kita bisa bekerja dengan apa yang kita sukai, bahagia tentunya. Karena nggak ada tekanan apapun udah ada, misalnya datang ada ke kita, tapi kita bisa menghadapinya karena kita suka, seneng gitu. Jadi nggak terlalu berat. Nggak terlalu berat. Tapi mungkin aku flashback kali ya ke masa kecilnya Kak Odi. Kalau dulu di SMA terkenal deh, Kak Odi itu anaknya musik banget gitu. Tapi emang lahir dari keluarga yang musik banget juga atau enggak sih sebenarnya? Sebetulnya enggak ya, Audrey. Cuma sebatas ya keluarga itu hobi, seneng, terutama dari ayah. Ya mereka hobi dansa gitu ya, terus hobi nyanyi, ya hobi nyanyi di pesta-pesta gitu. Dan kecil juga aku memang sering disuruh untuk ya nyanyi-nyanyi di panggung-panggung itu, nikahan gitu lah ya. Yes, oke. Berawal dari situ. Berawal dari situ tuh, dari iseng-isengnya keluarga tuh, akhirnya berlanjut. Gitu. Berlanjut dan menjadi hobi mungkin ya di Menjadi masa hobi, itu. bener-bener hobi dan juga prestasi juga mulai dari situ gitu. Oh, oke. Berarti dari kecil udah mulai ikut-ikut lomba nyanyi dari sekolah gitu. Dari ya? SD tuh, dari kelas 4 SD udah mulai ikut-ikut lomba gitu. Oke, dari situlah akhirnya kayaknya terpupuk rasa cintanya sama musik. Betul banget. Gitu ya. Ditambah puncaknya Gita Bahana itu sih, Gita Gita Bahana Bahana Nusantara. Karena kita ketemu sama Seluruh seluruh Indonesia gitu kan, dari Sabang sampai Merauke, terus dikawal, kita ke Istana Negara itu wow banget Indonesia, ternyata musiknya luar biasa gitu. Oke, dari situ ingat dari Lampung di SMA kita itu yang mewakili ada dua ya, ada Kak Odi dan ada Kak Feva kalau nonton Kak Feva gitu ya. Jadi dokter dia sekarang. Yes, itu pengalaman yang mungkin memorable karena di masa SMA kayaknya itu menjadi prestasi ketika dipanggil waktu upacara, mewakili sekolah, mewakili Provinsi Lampung ya, Lampung, Provinsi Lampung. Gimana perasaannya kalau di waktu itu? Luar biasa kalau kita flashback ya, terutama Gita Bahana Nusantara ini memang impian semua orang-orang yang suka bernyanyi gitu ya. Dan waktu itu kita sebetulnya hampir nggak ikut karena nggak tahu informasinya. Si Feva ini yang ngajakin, terus datang ke dinas pariwisata dan kebudayaan. Tahu-taunya udah tutup, besok udah audisi. Datang, terus waktu datang tuh si ibunya bilang, maaf ini udah tutup, besok udah audisi kita gitu. Terus si Feva kecewa kan, ya gimana nih gitu. Udah ngomong itu, terus ibunya tanya, emang dari sekolah mana? Dari SMA Negeri 9 Bandar Lampung waktu itu kan. Secara sekolah kita kan RSBI ya. Betul. Jadi mungkin itu ada privilege tersendiri sama ibu itu waktu itu. Ya udah daftar aja kayak gitu, isi formulir. Tapi besok langsung audisi loh gitu. Ikutlah kita audisi. Nah, disitulah kita ketemu sama banyak penyanyi yang luar biasa ya, penyanyi-penyanyi yang mahasiswa sama SMA kan itu. Kita berkompetisinya nggak cuma SMA doang. Dan itu ada sekitar 100-an orang, seleksinya ketat banget. Terus dari 100 ke 60, 60 ke 30, dari 30 ke 8 orang. Yang akhirnya diambil 4 orang, 2 laki-laki, 2 perempuan. Dan itu sangat ketat audisinya. Bahkan waktu itu sempat di audisi tahap pertama itu nganggap kalau kayaknya gue nggak lolos deh kayak gitu. Saya nggak lolos deh, aku nggak lolos gitu. Karena posisinya ada 4 meja juri yang itu tesnya beda-beda, susah-susah. Dan itu cepet banget. Betul. Ikut ngelewatin setiap meja-meja jurinya itu, tapi kok cepet banget ngerasanya kayaknya gue nggak lolos ini nggak dites. Temen-temen yang lain rame banget. Lama gitu di dalam kan, ternyata kita yang dipanggil paling pertama gitu kan. Ya udah akhirnya lolos sampai ke 8 besar itu, dites selama 4 hari, 2 versus tuh ya. Jadi sopran versus sopran, tenor versus tenor, bass alto gitu kan.
dan 4 hari dites, ya kita berdua Viva itulah yang selama 4 hari itu, dan akhirnya kita terpilih gitu. Oke, terpilih dan terbang ke Jakarta. Jakarta, pertama kali naik pesawat tuh ceritanya. Oh, berarti banyak pengalaman pertama gitu ya? Secara kan dari Kerui, daerah yang tertinggal, terdepan, terluar itu loh ya, 3T. Sekarang kan masih tetap daerah 3T kan. Betul. Anak desa, anak kampung yang nggak pedean, insecure gitu kan, dibotakin karena harus masuk sekolah itu gitu kan. Ternyata ya karena passion tadi dibukakan oleh Tuhan jalannya seperti itu. Gimana perasaan ibu bapak kalau melihat anaknya akhirnya terbang pertama kali ke Jakarta dan langsung nyanyi di depan presiden loh? Wah, senang dong mereka kan, karena emang dari SD SMP tuh selalu gagal untuk naik ke atas. Misalnya kalau kita berjenjang tuh kompetisi ke kabupaten dulu kan, habis itu udah menang di kabupaten, ada aja tuh pemerintah yang ngekat terus ngambil nyomot-nyomot orang lain gitu loh. Itu kan sakit hati ya. Akhirnya di SMA itu ya kita minta kan, tolong dong, ini kapan lagi sih bisa ngebangin orang tua, pengen mereka lihat di kancah nasional kayak gitu. Yang uniknya lagi caranya Tuhan itu ya, si Audrey, kita tuh sama-sama nggak ngasih tahu. Aku nggak ngasih tahu orang tuaku kalau aku audisi. Orang tuaku nggak ngasih tahu kalau kan waktu itu ibu lagi hamil anak terakhir ya. Itu tuh udah berapa bulan gitu, udah gede. Terus ada kista tuh di dalamnya. Jadi operasi ceritanya. Dan zaman itu kan nggak ada WhatsApp ya, SMS gitu ya, lewat iya, kirim gambar itu apa sih namanya? MMS. Nah, itu kan. Nggak kasih tahu. Sama-sama nggak kasih tahu nih ceritanya. Dan sama-sama operasi di waktu yang sama. Operasi berangkat. Enggak, ini masih seleksi gitu kan. Udah itu ngasih tahu, Bu, alhamdulillah Odi lolos ke Istana Negara gitu kan. Terus ibu ngasih tahu, alhamdulillah adekmu selamat. Udah berhasil ngangkat kistanya. Jadi kita sama-sama nggak ngasih tahu tuh. Yang satu orang tua nggak mau ngasih tahu ke kita kalau lagi ada masalah. Yang di sini nggak mau ngasih tahu kalau belum selesai, kalau belum pasti gitu kan. Karena udah sering kecewa gitu kan. Gimana caranya pasti dulu baru ngasih tahu. Dan mereka senang banget pastinya ya. Wow, ke Istana Negara gitu. Dan itu menjadi pengalaman yang nggak terlupakan, bahkan mungkin sampai sekarang juga masih banyak reuni-reuni GBN ya. Dan gimana rasanya ketemu dengan ya sosok-sosok musisi yang terkenal di Indonesia kemarin itu siapa ya ininya? Singgi ya? Pak Singgi Sanjaya. Baru aja minggu lalu kita ngejuri bareng dan Pak Singgi gitu kan. Kita ngobrol banyak, reuni, terus flashback dulu waktu zaman SMA, beliau adalah sosok yang ibaratnya itu dewanya kita gitu kan ya, karena beliau aransemennya luar biasa, beliau punya kendali terhadap musiknya Indonesia, peradaban musiknya Indonesia, dan itu bisa satu meja makan bareng dan ya kita ngobrol bareng, terus sekaligus mempromosikan ini loh ada paduan suara anak-anak Gita Maizan Children's Choir, dan ayo Pak minta tolong diaransemenin dong, khas dari Pak Singgi gitu, dan kita udah kontek-kontekan, itu luar biasa banget sih. Akhirnya ketemu beliau lagi gitu. Ini menarik ya kalau dia, karena kan berarti dari Gita Bahana Nusantara banyak pintu yang buka gitu ya, banyak network juga mungkin yang jadinya temen, jadinya mungkin rekan bisnis, rekan bekerja lah sampai dengan sekarang gitu. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya ini mimpi yang dulu Kak Odi impikan atau enggak sih sebenarnya? Semenjak di Gita Bahana Nusantara yang awalnya mungkin mau masuk psikolog lah, pengen psikolog waktu itu, terus akhirnya berubah dan karena ngelihat orkestra tuh kayak begitu, musisi-musisi yang mereka sangat kerja keras, terus ditambah lagi dilematis waktu itu kayaknya mohon maaf ya, pendidikan di Indonesia ini agak-agak lumayan menyakitkan untuk kita karena yang dianggap pintar tuh yang padahal mereka ya akademik ya, maksudnya buka buku, mencontek, dan itu gurunya sayang banget sama mereka yang nilainya tinggi, sedangkan kita nih yang dispen mulu gitu kan ya, sampai perang berantem sama guru gitu kan ya, perjuangannya dan nggak dianggap seperti itu, dianggap sebelah mata, nggak penting lah kayak gitu, yang penting tuh ya nilaimu tinggi kayak gitu pada saat itu. Jadi setelah Gita Bahana Nusantara yang tadi pengen psikolog berubah menjadi pengen musik kayak gitu, terus
Itu di kelas itu cuma coretan-coretan bikin nama sekolah. Maizen Vocal School waktu itu. Terus bikin tanda tangannya itu lama-lama musik gitu tuh loh. Biar nanti keren ya kalau pokoknya isi buku itu tuh banyak gitu kan, tanda tangan, nama sekolah, lambang-lambang. Nggak ada rumus kimia itu kayak nggak penting kayak gitu pada saat itu ya. Dan berantem sama guru kimia itu gara-gara tadi dispensasi, kamu ngapain musik-musik segala macam gitu kan ya. Ya udah akhirnya dreams come true bener sih. Yang tadinya Maizen Vocal School akhirnya tahun 2018 jadi Maizen Vocal Management terwujud, ada tim di dalamnya seperti itu. Yes, dan akhirnya kan setelah tamat SMA ya kalau dia mengambil jurusan musik di UNY di ya? Universitas Negeri Yogyakarta. Betul, dan akhirnya terbentuklah Maizen Vocal Management. Nah itu awalnya kenapa? Karena jujur aku penasaran banget gitu. Tiba-tiba lihat di Instagram nih Kodi kok megang choir anak-anak gitu. Karena kalau dulu SMA megangnya kan emang udah SMA kan, kita-kita nih dulu ada kelasnya gitu. Terus turns out jadi anak-anak kan repot banget gitu ngajarin choir anak-anak, belum yang loncat sana sini, belum yang susah diatur. Kenapa kok ke anak-anak sebenarnya? Kalau ditanya kenapa, ya itu semuanya takdir ya. Audrey, karena nggak ada sama sekali target sasaran siapa yang harus diajar, nggak. Jadi ketika kita udah lulus itu kan masyarakat menuntut atau membutuhkan apa, kita jawab tantangannya seperti itu. Nah pada saat itu kebetulan ada orang tua yang anaknya butuh les vokal, kemudian kita ambil, kita ajar anaknya. Nah ternyata sekolah anaknya itu di salah satu sekolah favorit swasta di Jogja dan cukup besar. Terus kegiatan ekskulnya itu salah satunya paduan suara. Nah kemudian si pelatihnya yang lama itu mengalami kecelakaan dan harus digantikan. Telepon ibunya, Mas Odi bisa nggak ngajar paduan suara anak-anak? Nggak ada pengalaman ya, kita kan cuma berkecimpung di selama kuliah itu mahasiswa ya, sama mahasiswa, manajemen mahasiswa, paduan suara mahasiswa gitu. Yang ya ketika ditanya bisa apa enggak, jawab, bisa Bu. Gas aja dulu kayak gitu, nanti gimana, dan nggak ada bayangan. Pas waktu datang sekolahnya, wah sekolahnya cukup gede nih gitu kan, anak-anaknya kayaknya keren-keren deh, pinter-pinter. Masuk kan kita di dalam ruangannya itu, wah anaknya tabur-taburan gitu ya. Luar biasa, taburan kemana-mana gitu kan. Terus ya namanya sekolah swasta, lu udah dibayar, lu kerjain gitu kan, mau nggak mau, kadang-kadang begitu kan sistemnya. Dan mereka juga memang banyak kesibukan juga kan. Jadi kita dianggap profesional, kita bisa, ya udah, ya learning by doing aja. Pendekatan hati ke hati, karena memang dari kecil juga kan kita tuh bapaknya anak-anak lah ibaratnya ya. Sampai ibu tuh bilang mbak nih sana, bahasa Lampungnya itu bapaknya anak-anak, karena teman-temannya anak-anak kecil gitu, nggak ada teman-teman seumuran di kompleks kan. Jadi akhirnya udah terbiasa sama anak-anak, yaitu pendekatannya dari hati ke hati yang mengalir di tahun 2016 itu, kemudian 2017, 2018 kita ikut kompetisi di Bali waktu itu, kompetisi internasional. Mungkin kalau orang-orang yang tahu paduan suara itu kompetisi yang sangat besar, bergengsi dan disegani di Asia seperti itu. Dan kita ikut kategori children sama kategori religi, dua-duanya dapat gold medal, dan yang religi kita winner, pulang bawa piala itu, wah itu 6.000 penyanyi gitu ya, anak-anak itu dipanggil karena winner, jalan di tengah-tengah gitu lari gitu kan, terus mereka pelukin, wah rasanya terbayarkan ya gitu. Dan dari situlah mulai kan dari mulut ke mulut ya, itu SD Muhammadiyah Sokonan, dia Gema Sokonan di Children Choir nih gitu, dapat trofi di Bali Internasional, habis itu di hire di sekolah lain gitu. Jadi kita bukan kemaruk bukan kemaruk itu bukan rakus, bukan cuma selagi masih mampu kita bisa berbuat baik, bisa menebar kebaikan, bisa ngajar tempat lain, kenapa enggak. Jadi akhirnya beberapa sekolah kita handle dan ya jadi fokus, belum jadi manajemen waktu itu masih tim kecil lah ya, karena dibutuhkan untuk ngajar anak-anak seperti itu. Dan akhirnya banyak sekolah yang kita ajar, pandemi kan. Betul, pandemi tiba-tiba. Semua program itu mau kompetisi kemana itu ada juga nggak ada waktu itu, cancel semua, benar-benar menyakitkan ya kayaknya bagi kita semua. Cuma selang 1 bulan ya, karena memang random, nggak bisa diem kayak gitu ya, kayaknya ada aja ide, kayaknya kalau lewat Zoom, waktu itu udah ada Zoom lah ya, lumayan udah ada lewat video call juga bisa, kayaknya bisa deh dibikin paduan suara atas nama manajemen. Kalau selama ini kan atas nama sekolah. Betul. Ya sasarannya pada saat audisi itu ya kita push ke sekolah-sekolah yang kita ajar kayak gitu. Akhirnya dapat lebih dari 100 orang, kita ikut audisi secara virtual di pandemi itu.
loloslah 50 orang. Ketika kita selesai 50 orang lolos, ada kompetisi virtual, World Virtual Choir pertama kali, dan gayung bersambut gitu ya. Anak-anak ini kumpul, kita ya bikin video virtual lomba, ikut kategori children, dan juara pertama dapat piala di kompetisi itu gitu kan. Itu lagi semakin membuka jalan. Dan fun fact, Audrey selama ngajar di sekolah-sekolah itu yang namanya Jogja ya, UMR kecil gitu kan ya, terus dibayarin kita juga nggak terlalu gimana-gimana gitu kan ya. Mungkin uang tuh nggak bisa menyentuh 2 digit pada saat itu ya, kayak ngoyo banget kayaknya ya, nggak kebutuhan, cuma untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi pada saat pandemi tuh, di saat ekonomi terpuruk, tiba-tiba mereka ikut audisi gitu kan, kita buka kelas, kita beranikan untuk pada saat itu kita dibayar profesional lah kayak gitu ya. Ya itu pertama kali bisa kayak, wow, kayak ternyata buka rekening itu kayak gini ya rasanya, ada 2 digit kayak gitu kan. Dan pada saat itu kan pandemi, kita dikerui yang masih bebas, jadi nggak ada tuh masker nggak ada, jadi kayak pantai, everyday itu pantai, minum kelapa gitu kan ya, sama orang tua makan, ngajak mereka jalan-jalan, itu yang wow, luar biasa banget sih. Akhirnya kerja keras selama itu ada juga lah dibayar sama Allah kayak gitu. Oke, barulah terasa justru di pandemi. Di pandemi gitu kan, bukan mensyukuri pandeminya, betul. cuma mungkin hikmah berkahnya di situ. Dan Kak Odi bisa melihat peluang di situ. Betul. Gitu. Dan akhirnya membesar dan jadilah manajemen sekarang ya. Itu per tahun? Per tahun 2018 sih kalau untuk kebentuk orang-orangnya. Cuma kalau sahnya itu di tahun 2021 dalam bentuk lembaga. Kemudian berkembang lagi sekarang tahun ini jadi yayasan. Kita bikin jadi yayasan khusus untuk paduan suaranya. Dan kan masih tetap memegang anak-anak gitu ya di dunia tarik suara seperti itu. Pastinya kalau anak-anak itu masih di bawah pengawasan orang tua. Gimana sih cara Kak Odi sendiri untuk membawa diri ya, karena kan pasti orang tua tuh banyak yang pengen anaknya begini begitu, banyak ngaturin lah istilahnya gitu. Nah, Kak Odi membawa dirinya tuh gimana untuk bisa mengelola anak-anak dan juga mungkin orang tuanya? Kadang gini, kalau review dari orang tua itu, anak-anaknya itu pulang, kata Kak Odi, Wah, sudah merasuk ya? Sudah merasuk. Kak Odi ya? Yang tadinya nggak makan sehari itu mungkin baru makannya di malam hari, karena kita mewajibkan makan 3 kali sehari. Kalau nggak bisa nyanyinya nggak kuat gitu ya, badannya lemes. Kata Kak Odi, mah aku harus makan 3 kali sehari, aku harus makan, mah siapin ini, siapin itu. Mah kata Kak Odi, jadi kata Kak Odi, nah akhirnya orang tua itu merasa kayak, oke, percaya. Nah dari situ, jadi apa yang kita taburkan ke anak-anak ya dituai juga efeknya orang tua. Jadi kita nggak susah ya untuk meyakinkan ke orang tua, lebih ke ya tadi kita fokus ke anak-anak, kita menyayangi mereka, bukan hanya sebatas dijadikan. Kadang kan ada ya pelatih-pelatih yang melatih, sedangkan kita di sini di UNY terutama kita kan pendidikan seni musik. Jadi kita lebih ke pendidikan, bukan hanya sebatas kita ngelatih aja, tapi di situ ada nilai-nilai value pendidikan yang kita terapkan ke anak-anak. Dan akhirnya value-nya yang kita bawa ke Maizan Vocal Management, bahwa Maizan Vocal Management ini menggabungkan antara education dan juga entertainment, edutainment jatuhnya. Nah itu yang mungkin dari mulut ke mulut, karena kita nggak punya marketing yang kita ngoyo banget, terus kita dari mulut ke mulut, pure dari mulut ke mulut. Kalau misalnya mau belajar vokal, anaknya pengen punya tim yang dia bersosialisasi, ya mainnya ke Maizan Vocal Management gitu. Akhirnya murid kita lebih dari 150 sekarang. Yang aktif itu ada sekitar 80-an. Kan kira-kira generasi ya, ada yang udah kelas 9, kelas 12 gitu ya. Jadi mereka fokus sekolah. Ada yang kelas 6, jadi harus off dulu, nanti masuk lagi. Jadi kayak gitu. Jadi untuk yang aktif saatnya ada sekitar 80-an. 80 dan masih aktif gitu ya. Untuk ikut-ikut festival, bahkan kemarin yang terakhir Indonesia Got Talent. Indonesia Got Talent itu kita selain paduan suara, kita kan ada kelas itu kan ada paduan suara, vokal grup, duet, yang solo vokal. Nah, yang solo vokal kita tetap coba terus ya. Nah, alhamdulillahnya kemarin tembusnya yang vokal grup. Anak-anak kecil tuh berempat, namanya LA Maizan Star. Itu juga nggak expect ya bakal melangkah jauh banget, karena lawannya kan luar biasa, berbagai talent gitu kan. Dan kita ternyata lolos terus sampai ke babak quarter final. Sedangkan yang lain kan di babak pertama banyak yang udah gugur, padahal bagus-bagus juga, dan di TV nggak ditayangin tuh. Jadi yang ditayangin itu ya terserahnya si produser gitu. Jadi, yang unik lah ya. Yang unik-unik gitu kan, yang bakal kayaknya menyita perhatiannya si masyarakat gitu kan.
Ya, akhirnya Ella Maizan Star dapat ke tahun lalu masuk ke quarter final itu. Oke. Dan kalau misalnya small listeners dengar cerita Kak Odi gitu ya, terlihat gitu kayak konsistensinya. Kalau Audrey lihat juga dari zaman sekolah gitu ya, itu tetap aja musik aja terus gitu. Apa sih yang bikin Kak Odi itu bisa tetap konsisten dan tetap terjun, punya mimpi yang besar untuk untuk membesarkan ini MVM ini? Karena mungkin ini ya, sejak awal emang sudah ketemu passionnya di situ dan orang tua support. Mungkin ada juga ya teman-teman lain yang udah ketemu passionnya tapi orang tua nggak support. Betul. Itu struggle ya. Nah kebetulan waktu SMA itu mau masuk ke kuliah, orang tua bilang kamu nggak usah kuliah kalau kamu nggak ngambil musik, karena kita tahu kamu itu ada di bidang musik dan kita yakin kamu akan jadi sesuatu nanti kalau kamu ngambil kuliah musik. Ayah nggak mau support, nggak mau biayain tuh kalau kamu nggak ngambil kuliah musik. Oh, dengan senang hati gitu ya. Cuma memang pengennya itu. Jadi kayak ya sama-sama gitu kan. Akhirnya segala sesuatunya jadi lebih tadi di awal tadi bahagia, bersyukur karena mengerjakan sesuatunya dari hati gitu kan, dari passion dan konsisten itu karena sudah menemukan dari sejak awal dari kecil. Nah, mungkin kalau nanti Audrey punya anak atau teman-teman yang ada di sini punya anak, tolong disupport ya anak-anaknya. Betul. Apapun itu bakatnya dari kecil itu udah kelihatan biasanya. Entah itu dia suka dance, matematika, literasi dan lain itu dari golden age kan. Nah, dari situlah konsistensi untuk membentuk dia nanti kayak gitu. Oke, berarti orang tuanya Kak Odi ini harus ditiru oleh orang tua Indonesia gitu ya. Karena nggak banyak loh orang tua yang mau support anaknya terkhusus di bidang seni karena mungkin mindsetnya masih nggak ada uangnya. Itu struggle gitu banget ya. Waktu itu ya, karena waktu mau ngambil jurusan musik itu aja banyak yang tanya, karena kan justru orang luar ya. Orang luar tuh yang bertanya, kamu yakin mau ngambil seni musik kayak gitu? Karena kan kita juga selain musik kan sebelumnya akademik lumayan lah Audrey ya. Jadi orang-orang tuh expect-nya kita bakal ngambil apa? Yang IPA gitu ya, atau yang dokter-dokter begitu-begitu lah ya. Terus yakin mau ngambil musik, kamu mau jadi apa? Mau itu ya, jadi anak band dangdutan. Astaga, enggak ke situ arahnya gitu kan. Terus ada juga mau makan apa, ditanyanya itu mau makan apa kamu sama musik kayak gitu. Dan di saat itu ada sedikit kecewa juga ya, di luar dari keluarga. Terus ibu yang bilang, ya kalau ditanya mau jadi apa, bilang jadi orang yang berguna dan bermanfaat untuk semuanya kayak gitu. Jadi santai aja, nggak usah diambil hati gitu. Jadi beneran support system itu penting banget kalau disampai ke titik ini gitu ya. Dan pastinya juga dalam proses tadi kan kalau tadi Kak Odi cerita waktu SMA nulis Maizan Vocal School itu sudah terrealisasi dalam bentuk yayasan sekarang. Pasti seorang Kak Odi punya mimpi yang lebih besar lagi dong. Gitu tentunya. Ya. Nah, apa nih mimpi ke depan yang mungkin lagi dikejar gitu ya, ataupun lagi ditarget untuk beberapa tahun ke depan sebenarnya? Sebetulnya kita pengen Maizan Vocal Management, sekarang manajemen ya, ya nanti suatu hari bisa benar-benar jadi Maizan Vocal School. Dalam artian manajemen kan orang-orang yang memanajerialkan ya, memanajemenkan bakat-bakat ini. Nanti itu pengennya lebih ke lembaga yang benar-benar lembaga mungkin non formal atau formal gitu ya. Jadi formal lah ya kalau bisa. Jadi sekolah yang memang basicnya mereka sekolahnya tetap ada akademiknya tapi nyanyi-nyanyinya banyak gitu. Kayak di Amerika tuh loh. American Boy Choir itu kan luar biasa, yang mereka ada sekolah akademiknya tapi kegiatan bernyanyi banyak. Asrama di sana, mereka dikumpulkan di sana gitu. Itu keren banget sih. Pengen suatu hari bisa seperti itu. Terus yang jelas pengen memperkuat yang di Jogja dulu, karena kan kita masih home base-nya di kota Jogja. Kemudian ada 5 kan ya di Jogja itu, Gunung Kidul, kota Jogja, Kulon Progo, Sleman dan juga Bantul. Nah, kita tiga kota kabupaten ini udah dapet, tinggal 2-nya lagi. Pengen memperkokoh itu sekolah-sekolah yang bisa bekerja sama-sama kita gitu. Dan jangka panjangnya pengen jadi sekolah itu tadi sih. Yes, itu jadi mimpi terbesar untuk saat ini gitu ya. Tapi kebayang nggak sih kalau ketika dulu mungkin main di pinggir pantai ketika kecil di Krui, kota yang bukan kota ya, kabupaten justru ya? Bukan. Apa? Small village. Sampai sekarang pun 3T. Terluar, ya, satu-satunya di Provinsi Lampung 3T. Betul, padahal banyak turis yang ke sana gitu ya, yang surfing dan ya banyak perlombaan internasional untuk surfing di sana. Cuman ya tapi kebayang nggak sih ketika dulu ya jadi bocah-bocah Krui gitu, sekarang akhirnya
ya mungkin bisa ketemu semeja dengan sosok Singgi Sanjaya yang dulu diidam-idamkan, yang mungkin kayaknya dulu cuman dikondak sama Singgi Sanjaya. Betul. Nggak pernah kebayang, nggak pernah tahu bakal jadi apa saat kecil. Cuma memang karena kita di Krui itu alamnya lengkap ya, hutan, gunung, sawah, lautan, dan pantainya, gunung-gunung pun banyak gitu kan. Jadi mungkin itu juga yang mentraining kita telinganya ini untuk mendengarkan sekitar gitu ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dengar suara-suara itu. Nah, mungkin ear trainingnya di situ. Dan ya itu yang membentuk sampai sekarang. Dan kalau dibilang kebayang apa nggak kebayang. Cuma memang apa yang terjadi saat ini memang sudah terbentuk dimulai dari Krui itu tadi. Gitu. Oke. Dan berarti ada yang mengikuti jejak Kak Odi nggak, adik-adik Kak Odi? Ada. Namanya Puja, adik nomor 2, dia ngambil seni musik juga, piano. Cuma memang dia nggak ngambil pekerjaan sebagai pendidik seni musik, content creator. Cuma dimanapun dianya daftar kerja itu langsung ditarik karena karyanya itu bernyawa dengan musiknya. Jadi mungkin beat musiknya keras lembut, di mana klimaks segala macam itu mainnya di situ. Dan itulah yang mungkin membawa dia lebih gampang untuk jadi content creator gitu. Tapi ada kepikiran nggak sih untuk kayak collab bareng mungkin nanti di sekolah musik piano? Ada, sebetulnya ada pengen collab, tapi saat ini memang biarkan dianya dulu belajar dari sama yang lain-lain kan, kayak gitu. Nanti kalau udah banyak pengalamannya kita tarik lagi. Seperti itu. Tapi kan kalau mungkin Audrey secara personal kenal Kak Odi gitu ya. Kak Odi itu beneran musik banget anaknya gitu ya. Dulu kemana-mana bawa partitur gitu ya. Nah, kalau sekarang gitu setelah mungkin berapa ya? Hampir 30 ya berarti sekarang ya? Udah 30. Udah 30 ya, udah 30. Ada nggak sih hobi lain selain musik gitu? Karena kan mungkin sehari-hari ketemunya musik lagi. Ada nggak untuk melepas penat gitu Kak Odi? Kalau melepas penat ya kita hiburan biasa lah ya. Paling nonton. Ya zaman sekarang kan gampangnya Netflix gitu doang kan ya. Gitu-gitu aja sih, nggak ada hobi yang terlalu signifikan karena memang ya tadi hobi yang dijadikan pekerjaan kan ya. Jadi itu udah double, selain bekerja juga hobi gitu. Berarti jarang banget kerasa penat ya? Atau jenuh? Jenuh pasti ya, karena jenuhnya tuh ketemu sama orang rame. Kita kan harus always hai. Jadi kata Kak Odi gitu kan, harus always mengayomi kayak gitu ya, melayani orang-orang, itu yang bikin capek. Jadi butuh me time biasanya. Kalau udah butuh me time ya udah masuk kamar, mau ada apapun yang terjadi di luar biarkan gitu kan. Jadi ya lebih ke Netflix atau mungkin main malah ke X1 gitu ya. Boleh kan sebutkan produk di sini? Boleh, sedikit aja nanti. Tapi ke bioskop lah ya. Iya, ke bioskop gitu. Tapi ya itu ya, dari perjalanan sejak kecil sampai dengan sekarang tetap konsisten, tetap serius gitu ya di musik, itu mungkin yang bisa kita ambil gitu pembelajaran dari Kak Odi sendiri. Cuman satu poin yang juga menarik gitu Kak Odi, kalau kita ngomongin tentang industri ini gitu ya, kedepannya gimana sih optimisme Kak Odi untuk bisa tetap konsisten di industri musik tanah air gitu, kalau kita bilang? Kalau saat ini ya, Maizan Vocal Management itu sebetulnya dia nggak mengarah ke industri musik, tapi lebih ke pendidikan. Sehingga pendidikan itu kan dibutuhkan sepanjang masa, mau dimanapun, kapanpun. Apalagi musik itu sebetulnya sebagai media kan. Kita mau belajar matematika aja kita bisa bikin tuh lagu yang berkaitan dengan matematika. Kita mau belajar apa. Jadi musik ini sebagai pendekatan untuk mendidik, seperti itu. Nah itu yang menjadi concernnya Maizan Vocal Management. Kalau misalnya kita ternyata dapat rezeki juga di industri musik, ya gaskan. Kayak misalnya kemarin di LA Maizan Star ikut Indonesia's Got Talent kan itu industri ya. Nah, jadi kita salurkan juga seperti itu. Tapi lebih ke concern, dan sepertinya orang-orang juga paham bahwa Maizan Vocal Management itu bukan untuk menjadi tempat menjadi artis, tapi tempat mereka belajar, punya tim, support system yang luar biasa untuk memupuk bakatnya mereka seperti itu. Bukan kita arahkan ke industri. Cuma kalau ada peluang industri ya dicoba juga gitu ya. Oke, mungkin yang terakhir ya. Tadi Kak Odi bilang kan bahwa support system dari keluarga itu benar-benar memperkuat semangat Kak Odi untuk menjalani passionnya. Tapi kan tadi di luar justru lebih banyak yang bilang ngapain nih musik, panas bola mata dan lain sebagainya. Sekarang dengan Kak Odi yang sekarang, apa yang mungkin akan Kak Odi sampaikan kepada orang-orang yang kemarin itu sempat bilang ngapain ngambil musik gitu?
Sebetulnya nggak ada yang perlu disampaikan karena biarkanlah hasil yang berbicara ke mereka. Iya kan, bener nggak sih? Nggak usah banyak, nggak capek-capek. Kita fokus sama diri kita aja, nggak usah fokus ke orang-orang yang mungkin jadi toksik lah buat kita gitu. Jadi lebih ke fokus ke kita, nanti hasilnya apa, gimana, biar mereka yang bakal. Mereka masih rese ya, itu urusan hati mereka gitu kan. Bukan jadi pikiran kita ya. Ini kita happy terus kan. Betul. Jadi mereka yang makin pusing lihat kita happy. Iya gitu. bener banget. Oke, yang terakhir mungkin boleh share Instagramnya Maizan Vocal Management Kak, teman-teman supaya semua kepo. Betul, bisa lihat di @maizan vocal MAIZAN VOCAL di Instagram atau di YouTube kita. Ya, Maizan Vocal ya. Ya bisa lihat juga gimana sebenarnya choir anak-anak gitu. Betul. Ya, karena kan nggak banyak choir anak-anak di Indonesia sendiri, dan itu satu keunikan yang mungkin kalau dibawa, dan pastinya dengan prestasi-prestasi mereka yang membanggakan, semoga makin banyak lagi lahir talent anak-anak yang luar biasa. Sukses untuk Maizan Vocal Management-nya kalau dengan value edukasi dan entertainment yang sangat menarik itu. Semoga bisa terus menjadi dampak untuk banyak orang. Amin. Kalau gitu, Small Listeners, terima kasih. Semoga cerita Kak Odi Maizan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam podcast Bincang Bersama. See you! Bincang Bersama.